Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madia Channel. Untuk kali ini Madia Channel hanya ingin mereview satu buah tema yang berjudul jenggot ini. Mengapa Madia ambilkan tema ini? Karena banyak sekali bukan hanya dari akun-akun orang-orang kafir pengikut Paulus yang mencoba untuk menggoreng-goreng masalah jenggot, tetapi ada beberapa akun juga yang sebenarnya itu dari Muslim. Nah, oleh karena itu Madia ingin meluruskan di sini apapun ajaran Anda, paham Anda atau aliran Anda, di sini Madia hanya ingin menjelaskan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dasar hukum jenggot Madia nggak peduli dia beraliran apa, Wahabi atau aliran-aliran yang lain. Kalau sampai jenggot ini digoreng-goreng atau dibully tidak sesuai dengan Islam, maka dia dipastikan bukan beragama Islam yang baik Dia tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena jenggot ini sudah termuat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW Di dalam Islam juga kita harus mentaati Allah, atiullah itu Al-Quran, mentaati Rasul yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baru kemudian ulil amri. Nah, jadi pondasi hadis Nabi Al-Quran dan hadis Nabi, kalau termuat ada jenggot di dalamnya berarti itu termasuk ajaran Islam Kalau itu sampai dibully, digoreng hal-hal yang sudah termuat jelas di dalam hadis Nabi, itu kembali kepada diri Anda. Anda berarti ingkar sunnah. Orang yang ingkar sunnah, ingkar hadis Nabi, berarti dia otomatis keluar dari ajaran Islam. Dan apabila Anda tidak menyadari itu, bertobatlah sebelum Anda tergolong orang-orang yang musyrik yang musyrik, yang ingkar sunnah Oke, kita langsung saja lihat postingan dari KBN Nusantara ini Kita lihat dari postingannya ini. Postingan dari KBN Nusantara. Nah, ini postingannya. Kita nggak tahu apa maksudnya dia memposting seperti ini. Nah, jenggot gua juga bisa gitu loh. Nah, ini postingannya. Nah, di sini ada juga diposting dari Ustadz Khalid Basalamah Ini dari postingan komunitas dari KBN Nusantara. Nggak tahu apa maksudnya ini. Kita lihat. Nah, ini coba lihat postingan sebelumnya, yang sehari sebelumnya juga ada. Rapikan jenggotmu biar hidupmu juga rapi. Banyak bersyukur atas negeri ini agar tatapanmu gak kurang. Oke bro. Nah, ini coba lihat. Kita lihat ini postingan beliau nanti nggak apa-apa, biar dinilai sendirilah kawan-kawan dinilai sendiri. Kita lihat dari komen-komen di room mereka di room dari KBN ini yang berbicara postingan jenggot. Coba kita lihat. Nah, coba lihat orang berjenggot gitu serem. Nah, coba ini sudah mulai negatif pandangannya. Nah, coba lihat. Mantap, kreatif kalau wanita berjilbab, kalau laki-lakinya dengan jenggotnya. Nah, rungsep. Kita lihat ini komen-komen mereka di postingannya kita lihat. Nah, coba lihat, ada yang negatif, katanya penuh kepalsuan dari Purnomo 55 ini. Nah, ini postingannya Nggak tahu apa maksudnya dari KBN ini memposting masalah jenggot. Apa dia tidak paham dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu kita disunahkan untuk memanjangkan jenggot Nah, coba lihat ini dari Ipan Muara. KBN Nusantara mulai menyerang Wahabi. Silahkan serang Min, gua nonton aja. Ini kan sudah jelas nih. Ini artinya Wahabi. Orang yang berjenggot bukan berarti Wahabi. Aliran apa saja yang berjenggot itu dia mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Ini perlu saya Madia jelaskan ini agar tidak menyimpang dari hal-hal yang ajaran Islam. Dalam hadis Nabi sudah termuat itu semua Nah, oke. Nah, ini kita lihat postingannya. Oke, kita lanjut lagi dari postingan yang kedua dari KBN Nusantara ini. Kita lihat dari postingannya
komen-komennya yang penting kita lihat ini. Banyak sekali juga komen lain yang kita lihat. Lebih dari 1.200 komennya. Oke, kita akan bahas ya dasar dari jenggot di dalam Islam itu bagaimana. Jadi kalau Anda sudah tahu dasarnya ada di dalam Islam, jangan mudah Anda terhasut atau terprovokasi atau terasumsi hal-hal yang negatif dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya. Terutama masalah jenggot ini ya, masalah jenggot ini jangan sampai mudah terprovokasi, terhasut ya dari postingan-postingan ini. Ya kalau apa maksudnya juga kita nggak tahu nih. Nah ini jenggot dibuat begini, coba lihat. Ini apakah kira-kira dibuat begini berarah positif kira-kira atau negatif? Kira-kira para netizen yang menilai ya. Anda bisa nilai sendiri nih kalau sudah begini caranya. Memposting jenggot seperti begini, ini kira-kira berarah negatif atau positif. Agar kita mempunyai kekuatan dasar dalam Islam, ini Madia akan jawabkan, akan jelaskan masalah dasar hukum jenggot di dalam ajaran Islam ya. Jadi kalau ada orang yang coba-coba untuk menentang sunnah Nabi, hadis Nabi ya, Anda bisa silahkan nilai sendiri. Oke, mari kita simak saja, kita analisa semua. Go. Baiklah sahabatku yang beriman, untuk dasar di dalam ajaran Islam tentang jenggot, yaitu memelihara jenggot atau memanjangkan jenggot, sudah jelas termuat di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kalau ada yang mencoba untuk menggiring opini negatif terhadap jenggot, maka dia sama saja mengingkari sunnah Nabi ya, dalam hadis-hadis Nabi. Nah ini Madia sampaikan ya, di dalam hadis Jami'at Tirmidzi nomor 2688 dalam kitab adab ya, membiarkan jenggot. Madia langsung bacakan saja ini. Telah menceritakan kepada kami Al-Ansori, telah menceritakan kepada kami Manu, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Bakar bin Nafi, dari ayahnya dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Abu Bakar bin Nafi, yaitu bekas budak Ibnu Umar, adalah perawi sikoh, sedangkan Umar bin Nafi perawi sikoh, sementara Abdul bin Nafi budak Ibnu Umar dilemahkan. Nah ini dasarnya ya, memelihara jenggot. Kita lihat ke hadis yang lain. Banyak sekali ya dasar-dasar hadis yang menjelaskan tentang pentingnya memelihara jenggot itu ya. Ini dalam Tirmidzi nomor 2687 ya, Madia bacakan. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khilal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidullah bin Umar dari Nabi, dari Umar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot. Abu Isa berkata, hadis ini sahih ya. Ini cukup jelas ya. Dari dasar jenggot itu nggak memandang organisasi, nggak mengandung aliran Wahabi lah, apalah namanya ya kan, yang dituduhkan dalam Islam. Inilah Islam itu tidak. Ini termuat di dalam hadis Nabi masalah jenggot ya. Jadi kalau ada yang mencoba memungkiri ini, berarti dia sama saja tidak mengikuti sunnah Nabi ya, anti sunnah, anti hadis Nabi. Jadi dia termasuk beragama apa gitu. Nah kita bisa lihat ini ya, di dalam Sunan An-Nasa'i nomor 4981 ya, memintal jenggot ya. Nah ini sama saja nih. Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Salmah, dia telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahab dari Haywa bin Suraih, dan dia menyebutkan orang lain sebelumnya dari Ayasi bin Abbas Al-Kibani bahwa Suyaim bin Baitan telah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar
Ruwaibi bin Sabit berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Rubai, semoga umurmu panjang sepeninggalku, maka kabarkanlah kepada orang-orang bahwa barang siapa yang mengikat jenggotnya atau menggulungkan tali busur atau beristinja menggunakan kotoran binatang atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Ini kembali dasar dari jenggot ya. Malah Nabi Muhammad ingin orang itu memanjangkan jenggotnya ya. Dalam hadis ini kita lihat lagi nih hadis yang lain kita cek dari Sunan An-Nasai nomor 5131 ya, mencukur kumis dan memelihara jenggot. Nah ya, ini hadisnya. Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Said, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nabi dari Ibnu Unar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot ya. Jadi sunnah Nabi menyuruh memelihara jenggot. Jadi kalau ada orang yang anti sekali sama jenggot, itu artinya dia anti dengan hadis Nabi, dia ingkar sunnah, ingkar hadis Nabi. Silakan Anda menilai di sini ya. Kita lanjut kembali. Kita lihat hadis Muslim nomor 380 kitab Taharah bersuci ya, kita cek. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Said. Dalam riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku semuanya dari Ubaidullah dari Nabi dan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Lagi-lagi dasar kumis, dasar jenggot itu sudah jelas ya, disuruh motong kumis dan biarkanlah jenggot. Jadi kalau ada orang yang anti jenggot, anti dengan memanjangkan jenggot, itu sama saja dia ingkar sunnah Nabi ya, ingkar dengan hadis-hadis Nabi. Malah kalau dia berasumsi liar ya, menggiring opini negatif terhadap jenggot, ya sama saja berhadapan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapapun untuk orangnya, terserah. Kalau dia mencoba menggoreng-goreng dengan mengelompokkan Wahabi atau apa namanya bla 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 bla, itu sama saja dia ingkar sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini pasti sudah ya, orang itu ingkar sunnah. Oke, kita kembali ya. Kita lihat hadis yang lain pendukungnya dari Sunan An-Nasai nomor 4959 ya, kita cek. Mencukur kumis, telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Basyar, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sofyan dan Abdurrahman bin Al-Qamah dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, pendekkanlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Jelas ya, dasarnya dalam Islam sudah cukup jelas. Jadi orang itu bila dia ingkar hadis Nabi Muhammad SAW, menggoreng-goreng masalah jenggot sampai menuduh Wahabi lah atau bla bla bla, berarti dia ingkar sunnah Nabi ya, ingkar dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang ingkar dengan hadis Nabi Muhammad SAW, dia bukan orang Islam, bukan tergolong Islam. Oke, kita lanjut. Kita cek lagi hadisnya. Kita cek dasarnya dari An-Nasai nomor 15 ya. Kita cek. Telah mengabarkan kepada kami Ubaidillah bin Said, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Said dari Ubaidillah, telah mengabarkan kepada Nabi dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bersabda, pendekkanlah kumis dan biarkan panjangkan jenggot. Cukup jelas ya dasarnya ya. Semoga yang mendengar ini, orang-orang yang selama ini dihasut ya, tergoreng-goreng atau terfitnah dengan posisi-posisi jenggot yang ujung-ujungnya menggiring negatif kepada jenggot dengan menuduh kelompok-kelompok yang tidak dibenarkan, yang tidak seharusnya, ujung-ujungnya menggoreng, membuli jenggot. Nah, dia berhadapan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Silakan saja Anda bantah, ingkari saja hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak masalah jenggot ya.
Oke, demikian yang dapat Madia sampaikan untuk pembahasan masalah jenggot. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi